Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan menjaga etika martabat profesi serta kesehatan dan keselamatan kerja yang disusun oleh saya sendiri, Ahmad Valenso Kavian dan Prisma Wijaya Putra. Baiklah, kita lanjutkan ya untuk menjaga etika martabat profesi. Etika profesi dilakukan untuk mengembangkan sikap, norma atau kebiasaan yang ditunjukkan sesuai dengan profesi mereka kepada rekan atau konsumen ya. Etika profesi bertujuan untuk meningkatkan keterampilan intelek dalam berpikir dan juga membuat para profesional dapat bertindak dengan cara yang diinginkan secara moral untuk menuju komitmen moral dan perilaku bertanggung jawab. Secara spesifik, tujuan etika profesi adalah sebagai berikut: munculnya kesadaran moral atau kemahiran dalam mengenali masalah moral dalam profesi, memahami menilai pandangan berbeda dari pihak lain, koherensi moral dengan membentuk sudut pandang konsisten yang berdasarkan fakta, mengungkapkan dan mendukung pandangan seseorang kepada orang lain secara profesional, mampu bertanggung jawab secara profesional, menghormati orang lain dengan menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain, menerima perbedaan secara wajar dalam perspektif moral profesional dari segi apapun. Untuk etika profesional merupakan suatu yang melekat pada diri seseorang yang bekerja secara profesional. Nah, hal ini memiliki manfaat dan menjalankan pekerjaan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tanggung jawab. Sebagai orang profesional, kamu perlu memiliki tanggung jawab atas pekerjaan yang kamu lakukan. Hal ini bermanfaat untuk hasil pekerjaan yang berkualitas dan kamu dapat dipercaya oleh atasan, kolega, dan konsumen. Yang kedua, menjadi tertib. Dengan etika profesi, segala pekerjaan yang dilakukan di kantor akan menjadi tertib. Tugas akan dilaksanakan tepat waktu dan sesuai deadline yang sudah ditentukan. Yang ketiga, lingkungan kerja sehat. Etika profesi yang menyangkut sikap dan norma seseorang dalam berperilaku profesional. Dengan hal ini, lingkungan kerja menjadi sehat karena semua dilakukan sesuai dengan SOP dan etika dalam profesinya. Yang keempat, meningkatkan produktivitas kerja. Berkaitan dengan tertib dan tanggung jawab, etika profesi tentunya meningkatkan produktivitas kerja karena akan membuat suasana kerja yang nyaman, karena setiap karyawan akan menghargai, bekerja sama, dan berlaku profesional dengan baik. Tentunya hal ini juga akan mendukung situasi produktif para pekerja secara profesional. Yang kelima, menyokong perubahan lebih baik. Dengan keempat manfaat di atas, hal ini tentunya menyokong perubahan perusahaan dan diri secara profesional menjadi lebih baik lagi. Kamu bisa menjadi seseorang yang diandalkan, dipercaya, dan tentunya bertanggung jawab dalam pekerjaan. Berikut contoh etika profesi. Profesi kepala workshop. Seorang kepala workshop memiliki tugas yakni sebagai berikut: memberikan pengarahan terhadap setiap kinerja bawahannya, mengatur segala kegiatan yang berlangsung di dalam workshop, mengayomi setiap pekerjaan yang ada di workshop, dan juga memberikan pengarahan terkait peralatan keselamatan pekerja. Lanjut, kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 terkesan rancu apabila disebut keselamatan dan kesehatan kerja. Adalah
bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan ketiga adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Ketiga juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja. Lanjut ya, untuk K3 cukup penting bagi moral, legalitas, dan finansial. Semua organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu. Nah, untuk praktik K3 meliputi pencegahan, pemberian sanksi dan kompensasi, juga penyembuhan luka dan perawatan untuk pekerja, dan menyediakan perawatan kesehatan dan cuti sakit terkait dengan ilmu kesehatan kerja, teknik keselamatan, teknik industri, kimia, fisika, kesehatan, psikologi, organisasi dan industri, ergonomika, dan psikologi kesehatan kerja. Ada bahaya fisik dan mekanik. Bahaya fisik adalah sumber utama dari kecelakaan di banyak industri. Bahaya tersebut mungkin tidak bisa dihindari dalam banyak industri seperti konstruksi dan pertambangan. Namun, seiring berjalannya waktu, manusia mengembangkan metode dan prosedur keamanan untuk mengatur resiko tersebut. Buruh anak menghadapi masalah yang lebih spesifik dibandingkan pekerja dewasa. Jatuh adalah kecelakaan kerja dan penyebab kematian di tempat kerja yang paling utama, terutama di konstruksi, ekstraksi, transportasi, dan perawatan bangunan. Permesinan adalah komponen utama di berbagai industri sebagai manufaktur, pertambangan, konstruksi, dan pertanian, dan bisa membahayakan pekerja. Banyak permesinan yang melibatkan pemindahan komponen dengan kecepatan tinggi, memiliki ujung yang tajam, permukaan yang panas, dan bahaya lainnya yang berpotensi meremukkan, membakar, mendorong, menusuk, dan memberikan benturan dan melukai pekerja jika tidak digunakan dengan aman. Tempat kerja yang sempit memiliki ventilasi dan pintu masuk atau keluar terbatas seperti tank militer, saluran air, dan sebagainya, juga membahayakan. Kebisingan juga memberikan bahaya tersendiri yang mampu mengakibatkan hilangnya pendengaran. Untuk temperatur ekstrim panas juga mampu memberikan stres panas, kelelahan, kram, ruam, juga mengabutkan kacamata keselamatan, dehidrasi, menyebabkan tangan berkeringat, pusing, dan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan kerja. Pada temperatur ekstrim dingin, resiko yang dihadapi adalah hipotermia, frostbite, dan sebagainya. Untuk kejutan listrik memberikan risiko bahaya seperti tersengat listrik, luka bakar, dan jatuh dari fasilitas instalasi listrik. Ini sebagai contoh, ada seorang kepala workshop wajib memberikan pengarahan terkait K3 kepada semua pekerja yang ada di ruang lingkupnya agar dapat terhindari dari bahaya-bahaya yang ada pada area workshop, dan kepala workshop juga wajib mengingatkan pekerjanya pada saat pekerjaannya tidak menggunakan peralatan safety yang sesuai dengan apa yang dikerjakan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
yang disengaja maupun tidak disengaja. Sedikit materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.